Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita melanjutkan pelajaran Sahih Al-Adabil Mufrad, yaitu bab ke-165. Babu islahu zatil baini. Bab mendamaikan, islah, mendamaikan zatil bain. Zatil bain yakni maknanya orang yang berselisih. Al-bain itu diartikan juga orang yang punya hubungan kerabat, tapi mereka berselisih, ribut, bertengkar. Ini bab kita, mendamaikan orang yang berselisih, yang sebelumnya punya hubungan baik, bahkan mungkin hubungan kerabat. An Abi Darda'i 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ala unabbi'ukum bidarajatin afdhala minas sholati wassiyami wassadaqah. Maukah aku beritahu kepada kalian sebuah derajat yang lebih utama dibandingkan sholat, puasa, dan sedekah. Lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah. Perhatikan kalimat di sini, daripada sholat dan puasa. Maksudnya sholat sunat, puasa sunat. Karena gandengannya sedekah. Sedekah sunat apa wajib? Sedekah sunat. Zakat baru wajib. Maka kata ulama, yang dimaksud sholat puasa di sini adalah yang puasa dan sholat sunatnya, bukan yang wajib. Memang ada juga pendapat ulama mengatakan termasuk yang wajib. Ada juga pendapat itu. Tapi yang lebih tepat
sholat sunat, puasa sunat. Amalan berikut ini lebih utama tingkatannya daripada sholat sunat, puasa sunat, sedekah. Mendengar itu qalu bala. Apa kata sahabat? Mau ya Rasul. Mau. Kami mau tahu apa itu. Karena tadi Rasul bilang apa? Mau ku beritahu kalian, ala unabbiukum. Mau ya Rasul, kata sahabat. Rasul sering begitu. Sebelum ngasih ilmu, tanya dulu. Nah, tujuannya apa? Supaya yang menerima ilmu itu siap. Itu dia. Yang menerima ilmu siap. Makanya Rasul sering begitu metodenya. Mau kalian ku beritahu? Tahu kalian apa ini? Nah, gitu-gitu. Iya, supaya yang menerima ilmu siap. Makanya kita belajar ilmu itu harus siap. Nah, biar ilmunya masuk ke dalam pikiran dan hati. Nah, ini sahabat sudah siap. Bala, kata mereka. Betul ya Rasul, kami mau. Kami mau diberitahu amal apa itu yang lebih utama daripada sholat sunat, puasa sunat, dan sedekah. Qala, Rasul berkata, Solahu zatil baini, itulah yang lebih utama. Memperbaiki hubungan orang yang berselisih. Bagus lagi hubungannya, damai lagi, bersaudara lagi. Nah, itu yang lebih utama, kata Rasulullah. Nah, jadi kalau ada orang berselisih itu bisa damai, bisa bersaudara lagi, itu yang utama derajatnya daripada sholat sunat, puasa sunat, sedekah. Kenapa begitu? Dikarenakan salah satu yang bisa menguatkan perjuangan Islam adalah al-ukhuwah, persaudaraan. Al-ukhuwah, persaudaraan. Itu salah satu yang bisa menguatkan perjuangan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu. Kalau sudah persaudaraan rusak dengan perselisihan, pertikaian, maka itu akan melemahkan Islam. Dan persaudaraan itu faidahnya itu terasa untuk kebersamaan. Orang bersaudara kan saling sokong menyokong. Tahu sokong menyokong? Kayak kata hadis Nabi, kalbunyan. Mukmin itu kayak bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Tengok bangunan. Mana bisa tegak masjid kita ini kalau satu bahan saja, pasir saja, nggak bisa. Besi saja nggak bisa. So? Namamlah nggak bisa. Semen saja nggak bisa. Dia harus bersatu semuanya, dipadukan.
barulah bisa jadi bangunan. Nah, ini yang ditakutkan oleh syaitan. Kalau kaum muslimin mempunyai persaudaraan yang kuat, tidak berselisih, tidak ribut, takut syaitan. Kalau umat Islam ini bersaudara di atas agamanya, makanya memperbaiki hubungan perselisihan itu derajatnya lebih utama dari kamu sholat sunat. Sholat sunat utama, iya jelas. Kita sudah belajar sholat sunat itu untuk menempel sholat wajib yang kurang. Ya. Puasa sunat, wah puasa amalan istimewa. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berkata, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Itu amalan khusus yang Allah balas khusus. Puasa. Puasa sunat, puasa wajib. Sedekah, Masya Allah. Tapi kalah semuanya dengan perdamaian orang yang bertikai. Itu dia. Salahu zatil bain. Makanya kita jangan mudah berselisih. Jangan mudah ribut. Itu prinsip kita. Kalau kita diributin, terserah. Jangan kita memulai. Paham tuh? Itu kalian jaga. Salah satu yang syaitan pasang jerat untuk merusak umat Islam adalah perpecahan. Ada hadis bunyinya apa yang pernah kita baca? Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Setan itu putus asa kalau mau mengajak orang-orang yang sholat di negeri Arab menyembah dia. Dia putus asa. Gak bisa lagi. Nggak tergoda dia orang sholat nyembah dia, nggak bisa. Tapi dia nggak putus asa, kata Nabi, at-tahrish bainahum, buat kekacauan, perselisihan di tengah mereka. Nah, itu dia nggak putus asa. Terus dia berharap menebar perselisihan, ribut, tengkar di antara kita. Nah, itu makanya jaga. Tapi kenyataannya kok sering kali umat Islam ini bertengkar satu sama lainnya. Satu kelompok dengan lainnya. Hah? Kok sering berselisih? Nah, itu memang begitulah adanya. Ya. Memang sudah menjadi sunnatullah. Tapi ingat kalian. Ahli sunnah tidaklah menjadi orang-orang yang memulai perselisihan. Paham? Nah, perkara kita diributin, kita dimusuhin, kita dijauhin, itu nggak masalah. Yang penting bukan kita yang memulai. Tapi kalian mendakwahkan sunnah, kata orang. Kalian tampil beda dari masyarakat dengan sunnah kalian. Loh, kami bukan tampil beda. Yang kami amalkan inilah yang sebetulnya Islam. Kalian yang tampil beda dari dulu. Kalian keluar dari jalur Islam dengan bid'ah. Paham kalian? Ngerti jalan pikirnya? Orang tuduh gitu sama kalian. Nah, kalau ketika kalian di kampung kalian menegakkan sunnah beda dengan masyarakat. Orang buat bid'ah, kalian sunnah. Bukan kalian yang memecahkan diri, memisahkan diri, bukan. Karena yang kalian amalkan itu yang warisan Nabi. Tapi bid'ahlah yang memisahkan diri, bikin pertikaian, perselisihan, al-ikhtilaf wal furqah. Paham?
Nah, karena sejarahnya kalau kita mundur ke belakang, mana yang duluan datang di Islam ini? Sunnah apa bid'ah? Hah? Sunnah lah. Sunnah itulah Islam. Bid'ah yang ditambah-tambah, nah, itu belakangan. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, itu belakangan. Setelah zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Muncul terus itu. Setelah Khawarij di zaman beliau, muncul Syiah, muncul. Sedangkan Islam yang betul, yang sesuai sunnah Nabi, dari awal Nabi diutus Allah. Nah, ketika kalian menghidupkan sunnah, bukan kalian yang memecah belah, bukan kalian yang memisahkan diri dari umat Islam. Nah, tapi kalian itu kembali kepada ajaran Nabi, mencukupkan yang dikerjakan Nabi. Itu bukan menyelisihi umat Islam, bukan kalian yang bikin ribut. Walaupun dituduh kalian bikin ribut, bikin rusuh kau di kampung nih, amal kau lain sendiri. Orang jadi bercabang-cabang, amalnya beda-beda. Sebagian terpengaruh kamu, sebagian tetap dengan amalan kami di sini. Bilang, bukan saya. Kalian yang dari dulu. Iya, paham kalian yang dari dulu menyelisihi Islam. Bid'ah itu muncul belakangan. Sunnah itu Islam yang sebenarnya, yang pertama dibawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu. Nah, dakwah kita suka perdamaian. Dan ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah itu mengajak perdamaian. Karena kalau manusia ini kembali ke sunnah semua, berarti kompak. Tahu kompak? Seragam. Ya kan? Kalau kembali ke sunnah. Nah, itu akan membawa kepada persatuan. Makanya kata ulama apa istilahnya itu? As-sunnatu makrunatun bil jamaah. Apa artinya? Sunnah itu gandengannya adalah berjamaah, bersatu. Sedangkan wal bid'atu makrunatun bil furqah. Nah, adapun bid'ah gandengannya perpecahan. Nah itu, iyalah. Kalau kita diam, kalian gak ikut sunnah, ikut aja yang ada sekarang dibuat orang. Bid'ah ini. Kan macam-macam bid'ahnya ini di masyarakat. Macam-macam, bukan satu model, macam-macam. Ada Syiah, ada Khawarij, teroris, ya kan? Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, macam-macam. Mu'tazilah, Jahmiyah. Sekarang coba jawab. Kalau dibiarkan ini semua dengan beragam macam bid'ah ini, bersatu apa berpecah? Ayo, menurutmu gimana? Bersatu apa berpecah? Hah? Berpecah. Iya, orang kelompoknya macam-macam. Yang satu bilang Allah nggak punya sifat. Yang satu bilang Allah punya sifat tapi kayak makhluk. Yang satu bilang Allah punya sifat tapi bukan begitu, ditakwil. Waduh. Berpecah, berbeda-beda, bertikai. Iyalah. Nah. Jadi kita kalau diam aja, kita nggak kembali kepada sunnah, berarti kita salah. Tidak berusaha memperbaiki hubungan umat Islam, nggak berusaha mendamaikan. Berpecah ini sebenarnya. Itu dalam akidah, dalam amalan. Berpecah nggak sekarang? Umat Islam ini bersatu atau berpecah? Kalaupun kalian nggak ikut sunnah lah, kalian ikut aja gaya umum ini, gaya orang banyak ini. Hah? Ya berpecah. Nanti satu masjid mengamalkan begini. Masjid lain lagi. Masjid ini lain lagi. Berpecah, beda-beda. Masing-masing sesuai dengan ajaran kelompoknya. Paham semua? Nah, datanglah kita misalnya di kampung itu, di kota itu,
menghidupkan sunnah, mengajak masyarakat, ayo kembali ke sunnah, tinggalkan bid'ah. Itu namanya islah. Mendamaikan kaum muslimin yang bertikai dalam perbedaan agama mereka. Cuma ya kita kalau dituduh begitu, dituduh buat perpecahan ketika mendakwahkan sunnah, begitu bisa, biasa itu. Rasul pun begitu dituduh, ya kan? Rasul dibilang buat rusuh di Mekah. Karena mereka selama ini menyembah berhala. Tahu-tahu datang Rasul mengatakan itu syirik. Wah, terjadilah perbedaan yang ikut Rasul yang beriman dengan yang tetap menyembah berhala. Timbul permusuhan, timbul pertikaian. Nah, Rasul dituduh bikin rusuh masyarakat. Biasa itu. Makanya intinya tadi, prinsip kita tidak mau memulai buat perpecahan. Iya. Yang pasti kita mau berpegang kepada sunnah. Orang suka, orang gak suka, terserah. Karena sunnah itulah yang aslinya Islam. Paham? Itulah aslinya yang Rasul bawa. Al-Islam huwa sunnah. Was sunnatu hiyal Islam, kata para ulama. Sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Nah, itu dia. Maka kalian jangan goyang, jangan goncang, jangan mundur. Dituduh pemecah belah umat, bikin orang bertikai, jangan mundur, jalan terus dengan sunnah. Karena yang bikin persatuan bagi umat Islam adalah sunnah. Bid'ah ini bikin pecah belah. Ya bagaimana gak pecah belah? Rasul aja sudah bilang. Umat ini terpecah kepada 73 golongan. Tuh lihat. Bertikai. Semua golongan merasa dia yang benar. Itu bid'ah tuh begitu banyaknya. Nah, jadi inilah amal yang paling utama. Mendamaikan orang bertikai. Ya. Wa fasadu dzatil baini hiyal haliqah. Dan rusaknya hubungan orang bersaudara. Ya. Rusak hubungan orang bersaudara itu adalah haliqah, yang mencukur agama. Karena asal kata halik, halaqah, mencukur, halqus sya'ri, potong rambut, cukur rambut, pangkas. Nah, jadi di sini diibaratkan Rasul ibarat rambut dicukur. Kalau kamu rusak hubungan bersaudara, rusak hubungan berkawan, itu ibarat agamamu dicukur kayak orang cukur rambut. Gimana orang cukur rambut? Dari gondrong bisa gundul, ya kan? Habis. Agama itu bisa habis dengan rusaknya hubungan persaudaraan. Begitu. Tapi ingat kalian ya, jangan tertipu dengan orang yang mengatakan, mari kita sibukkan mengurus persatuan. Jangan pikirkan perbedaan. Wah, itu ngawur itu. Gimana maksudnya? Maksudnya perselisihan yang ada ini kita biarkan. Ayo kita bersatu umat Islam. Bagaimana caranya? Itu pemikiran yang bingung. Bagaimana caranya? Iya. Kalau kita mau mengurus persatuan umat Islam, perselisihannya itu diselesaikan. Orang-orang berselisih itu disatukan pikirannya kepada sunnah. Itu baru persatuan yang betul. Nah, ini dia. Inilah salah satu kesesatan cara fikir sebagian kelompok-kelompok di Islam dengan sebuah prinsip mereka, kita bersatu, kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakat.
dan kita saling memaafkan, saling toleransi dalam perkara yang kita berselisih. Wah, ini salah ini. Itu rumusan yang diangkat oleh sebuah kelompok di Islam di dunia yang dikenal dengan kelompok Ikhwanul Muslimin. Dalam bahasa Arabnya, nata'awanu fi mattafaqna, kita tolong menolong pada perkara yang kita sepakat, kita bersatu, wa na'taziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, dan kita saling memaafkan, saling pengertian pada perkara yang kita berselisih. Yang penting persatuan umat Islam, persatuan umat Islam. Persatuan bagaimana? Sedangkan sumber perselisihannya belum diobati, ya kan? Persatuan bagaimana? Nah, rupanya setelah kita tengok ke belakang, itu kan kaidahnya udah lama itu, dicetuskan oleh tokoh pendiri kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir yang bernama Al-Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna. Udah lama itu. Kita tengok ke belakang terus sampai hari ini. Oh, rupanya memang targetnya ke arah mana? Arah politik. Nah, ujung-ujungnya politik. Menggalang umat Islam untuk menjadi sebuah kekuatan di bawah bendera politik partai. Itu dia. Jadi ibaratnya kata ulama, dakwah kayak begini kayak dakwah tong sampah. Tong sampah bagaimana? Dipilih-pilih enggak yang masuk ke situ? Enggak. Apa saja masuk. Yang penting tempat sampah kumpul. Ah, ini enggak betul. Biar aja orang mau Syiah, biar aja orang mau Khawarij, biar aja. Yang penting gabung ke partai kita. Nah, itu ujung-ujungnya rupanya ke situ. Mau kepada partai politik. Itu kalimat tadi. Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Itu kaidah salah. Iya, salah dalam penerapan. Nah, kita boleh bertoleransi dalam perkara yang kita nggak sepaham, tapi dalam masalah apa? Bukan masalah akidah. Masalah apa? Fikih, ya kan? Perselisihan fikih yang memang ulama dari dulu berselisih, ya itu boleh kita saling toleransi. Tapi kalau masalah akidah bagaimana kita toleransi? Bagaimana kalian mau berkawan sama orang yang mengatakan Abu Bakar Umar berhala Quraisy? Bagaimana? Hah? Ucapan siapa itu? Kelompok apa itu? Sonamai Quraisyin katanya. Abu Bakar Umar itu radhiyallahu ta'ala anhuma itu dua berhala Quraisy. Ucapan siapa itu? Rafi? Kelompok siapa itu? Tidak tahu. Padahal sudah belajar. Sudah belajar. Hah? Betul Wildan? Sudah belajar? Sudah pernah kamu dengar? Nah, kelompok siapa itu? Syiah, Allah ya barik fi. Rafi nggak tahu. Iya, sama adik kelas kalah. Itu cakap Syiah. Syiah, Rafidhah. Kotornya mulut mereka bilang Abu Bakar Umar berhala Quraisy. Menjelekkan dua sahabat ini. Tahu-tahu orang begini gabung sama kita, berkawan, bisa kalian terima? Sedangkan kalian menganggap Abu Bakar Umar siapa?
Siapa menurutmu Abu Bakar Umar itu? Umar? Hah? Udah pas itu cuman. Siapa bilang itu sahabat Nabi? Siapa bagi kau Abu Bakar Umar itu siapa? Kedudukannya apa? Hah? Sudah Syiah pun bilang itu khalifah. Tahu mereka itu. Makanya mereka bilang berhala Quraisy. Karena dia merampas jatah khalifah Ali. Dia tahu itu. Ayo. Hah? Siapa? Bukhari. Gitulah. Tuh. Di hati kita, di akidah kita, Abu Bakar Umar manusia terbaik. Sedangkan kata orang Syiah, berhala Quraisy. Kan antara timur barat itu jaraknya, ya kan? Kita meyakini Abu Bakar Umar orang termulia setelah Nabi. Kata orang Syiah, orang terhina. Berhala Quraisy itu. Iya, gimana kita mau berkawan sama orang begini? Gimana? Hah? Bisa? Haris, bisa? Iya. Jangankan Abu Bakar Umar dihina separah itu. Sejelek itu. Ayahmu saja. Siapa ayahmu di hatimu? Orang yang istimewa. Yang telah menghidupi saya. Yang telah menafkahi saya. Mendidik saya. Karena ayahmu di hatimu sangat istimewa. Kau hormati betul. Tahu-tahu ada orang dekat sama kamu bilang, ayahmu itu orang jelek itu bajingan itu. Ayah kau itu orang gak beres itu. Gimana? Kau bisa terima? Gak ada berkawan lagi kalau gitu kan. Bertumbuk yang ada ya. Itu baru ayah kita. Lah bagaimana sahabat Nabi? Atau istri Nabi? Yang kalian tahu siapa Ummul Mukminin Aisyah? Istri Nabi yang mulia. Itu wanita yang paling dicinta Nabi dari semua wanita setelah Khadijah radhiyallahu taala anhuma. Ummul Mukminin gelarnya. Ibu orang beriman, Aisyah. Kata orang Syiah, itu pelacur. Macam mana ibu kau dibilang pelacur? Coba bayangkan itu. Itu cakap mereka. Bagaimana mau bersatu kita? Bertumbuhlah tadi, bukan bersatu ya kan? Berantamlah jadinya. Bagaimana mau berkawan sama orang? Dibilangnya ibu kita Ummul Mukminin Aisyah itu pezina, pelacur itu. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu contohnya. Jadi nggak bisa lah. Yang penting bersatu aja, udah nggak usah pikirkan perselisihan. Kita berkawan aja sudah, umat Islam bersatu. Nggak bisa. Kita bersatu di atas al-haq. Betul? Di atas al-haq. Nah, jadi begitu. Ya, kita sepakat perselisihan, pertikaian itu jelek. Maka dakwah kita bukan didirikan untuk pertikaian dan perselisihan, permusuhan, tidak. Tapi dakwah kita dilandasi dengan prinsip persatuan, perdamaian di atas kebenaran, di atas sunnah. Perkara orang menuduh kita bikin pecah belah, terserah. Karena yang kita lakukan adalah kembali kepada ajaran Nabi yang mempersatukan umat manusia dulu. Dulu kan umat satu semua. Mana ada pendapat-pendapat kelompok-kelompok sesat, mana ada.
Wafat Nabi, masuk zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, mulai muncul. Mulai zaman Utsman mulai bibit-bibit Khawarij nampak. Sampai Utsman terbunuh. Masuk zaman Khalifah Ali, meledaklah fitnah Khawarij. Mulai umat pecah belah, mulai perang-perang sesama Islam. Pemberontak mereka kan? Khawarij itu memberontak. Jadi begitulah. Bid'ah itu memecah belah masyarakat. Naam. Kemudian Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikanlah hubungan orang berselisih di antara kalian. Damaikanlah. Kawan berselisih, termasuk itu yang disuruh damaikan. Ya, makanya kalau perselisihan masalah dunia, jangan sampai bikin kita berpecah belah. Ya kan? Berselisih masalah dunia, jangan sampai berpecah belah. Damaikan saudara-saudara kalian. Itu surah Al-Anfal ayat 1. Qala, kata Ibnu Abbas, hadza tahrijum minallahi 'alal mu'minina ayattaqullah wa ayuslihu dzata bainihim. Ini penekanan, tahrij, penekanan dari Allah kepada orang beriman. Penekanan. Ya, berarti penegasan, ditekan untuk betul-betul ngapain? Ayattaqullah, mereka harus bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayuslihu dzata bainihim, dan haruslah mereka mendamaikan orang yang berselisih di antara mereka. Ya. Itu tanda dakwah Ahlus Sunnah tidak suka perselisihan. Sukanya mendamaikan, tapi dengan kebenaran. Dengan kebenaran, dengan al-haq. Bukan bersatu di atas kebatilan. Bersatu di atas kebatilan itu sebenarnya bukan persatuan. Bukan. Bersatu di atas kebatilan itu bukan persatuan. Itu sebenarnya perpecahan. Walaupun orang bilang kami bersatu, nggak bisa. Sumber perpecahannya belum hilang. Walaupun nampak mukanya bersatu, senyum-senyum, ketawa-ketawa. Tapi kalau akidahnya beda, itu perpecahan, ya kan? Akidahnya beda. Kalian ahli sunnah, kalian bilang Allah di mana tempatnya? Di mana? Di Arsy. Nah, tahu-tahu ada orang sama kalian berkawan, ya, bercanda tawa, semuanya lah berkata Allah di mana-mana. Itu nggak bersatu namanya, ya, itu berpecah. Kita bilang Allah di Arsy, ayatnya begitu. Dia bilang Allah di mana-mana. Di mana-mana, iya, di mana-mana ada. La ilaha illallah. Ta'ala Allah, subhanallah. Dari apa yang mereka ucapkan. Maha tinggi Allah. Allah di mana-mana. Sedangkan kamu meyakini Allah di Arsy. Gimana mau bersatu? Nah, ini yang harus diperbaiki dari umat Islam. Kerusakan-kerusakan yang begitu berat dalam masalah akidah. Nah, iya, jadi begitulah sebuah amalan yang lebih utama dibanding sholat sunat, puasa sunat, dan sedekah, yaitu mendamaikan orang yang berselisih, ya. Dan perselisihan dalam masalah dunia nggak pantas bikin kita putus hubungan. Tidak boleh.
Ya. Itu senang setan itu kayak gitu. Makanya kita disuruh oleh Rasul bicara yang perlu. Kan dari bicara kadang salah cakap, bikin tersinggung orang, bikin rusak hati orang. Hati-hati. Bicara yang perlu, ngomong yang perlu, kan begitu. Nah, supaya kita jangan merusak hubungan-hubungan baik dalam urusan dunia, dijaga. Thayyib. 165 sudah paham? Jeleknya perselisihan dan utamanya memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin. Apalagi hubungan berkeluarga, bersaudara. Oh, itu lebih penting lagi. Lebih istimewa lagi untuk diperbaiki kalau ada ribut-ribut dalam hubungan bersaudara. Iya. Karena sudah kita bahas, sudah lewat di pelajaran awal tentang hubungan rahim, ya kan? Hubungan rahim. Hubungan darah. Itu lebih hebat lagi itu untuk dijaga. Iya. Kemudian bab 166, babut ta'nu fil ansabi, bab at-ta'n fil ansab, mencela nasab, mencela keturunan. An Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syu'batani la tatrukuhuma ummati an-niyahata wat ta'na fil ansabi. Ada dua perkara, syu'batan, asal katanya syu'bah cabang, berarti dua perkara, dua hal yang tidak ditinggalkan keduanya oleh umatku. La tatrukuhuma ummati, tidak ditinggalkan keduanya oleh umatku. Tatrukuhuma, domirnya bukan anta tapi huwa. Kok tatruku, harusnya kan yatruku. Perhatikan kalimatnya, jangan kau artikan dua perkara di umat, dua perkara yang tidak kau tinggalkan keduanya, bukan gitu ngartikannya. Itu domirnya anta, kamu ya. Di sini bukan domirnya itu. Tatrukuhuma, domirnya huwa, dia. Kenapa kok pakai ta? Nah, seperti kalau kita cakap, dia melihat, bahasa Arabnya apa? Yan zuru. Dia menulis, bahasa Arabnya apa? Yak tubu. Kalau kamu melihat, kamu menulis, bahasa Arabnya apa? Tan zuru. Tak tubu, kan gitu. Loh, ini tatruku. Kenapa enggak kamu? Nah, perhatikan. Kenapa kok domirnya bukan kamu? Nah, karena fa'ilnya ummati. Ummatun itu muannas. Muannas. Ya kan? Muannas itu bagi fi'il mudhari tanda ta'nisnya dengan ta. Saya paham enggak? Yaktubu untuk laki-laki, huwa yaktubu. Kalau perempuan, hiya. Perempuan apa? Taktubu. Nah, jadi ngartikannya, dua perkara tidak ditinggalkan keduanya oleh umatku. Gitu. Bukan tatrukuhuma,
bukan dua perkara yang kamu tidak meninggalkannya, bukan begitu. Yang tidak ditinggalkan oleh umatku, fa'ilnya umat. Umat. Ya. Sama kayak al-mar'ah. Al-mar'ah kalau ketemu fi'il mudhari itu fi'il mudhari'nya dengan ta. Iya kan? Fi'il mudhari' dengan ta. Wanita itu menulis. Apa kita bilang? Taktubul mar'atu. Ya. Taktubul mar'atu. Bukan yaktubu, taktubu karena perempuan. Nah, begitu. Jangan lupa pelajaran nahwu. Ya. Apa dua perkara yang tidak ditinggalkan oleh umatku, kata Nabi? Yang pertama, an-niyahata, meratapi kematian. Niyaha, meratapi kematian. Meratapi kematian maksudnya apa? Meraung-raung. Meratap itu begitu. Kalau nangis saja boleh. Nangis biasa boleh. Tapi ini bukan nangis biasa, meraung-raung. Dan kalau meratap itu sambil meraung nangis menyebutkan kebaikan mayat itu. Itu namanya niyaha. Disebutlah, oh kau orang yang baik, kau orang yang dermawan. Nah, ini di samping mayat dia menangis-nangis, meratap. Kalau di zaman jahiliyah dulu digaji itu, dibayar tukang ratap. Ya kan? Untuk apa gunanya? Udah pernah belajar kalian enggak? Bab akidah, pelajaran akidah. Gunanya untuk apa? Untuk mengesankan di masyarakat ini orang hebat. Banyak yang muji-muji. Jadi ada spesial tuh pekerjaannya itu, tukang menangisi mayat, digaji. Nangis betul-betul kayak orang dia kalilah yang sedih. Kali digaji. Tugas dia menangis sambil menyebutkan kebaikan mayit. Itu namanya naihah, tukang meratap. Dan ini haram. Ini tingkah jahiliyah. Haram. Itu yang pertama. Dari umat ini nggak akan pernah habis itu. Ada aja. Ada saja. Ya. Niyahah, meratapi kematian. Itu nggak boleh ya. Kalau kita kematian orang tua, nangis saja, nggak usah mengamuk-ngamuk, meratap-ratap, meraung-raung. Nggak boleh itu. Iya. Sedih-sedihlah. Masa pula kematian orang yang kita sayangi nggak sedih. Tapi nggak boleh meratap-ratap. Itu tingkah jahiliyah. Yang kedua, ini yang terkait dengan bab kita. Watta'na fil ansab, mencela nasab keturunan. Nasab keturunan. Menjelekkan keturunan. Kau kakek-kakek kau kan kayak gini. Kau keturunannya kau jelek kau. Nah, itu mencela nasab. Gak boleh itu. Iya. Itu tingkah jahiliyah. Orang jahiliyah dulu begitu. Berbangga dengan nasab. Oh, aku keturunan orang hebat. Kakekku orang hebat. Jadi kalau orang lain direndahkannya, kakekku kan begini, kakekku begitu, ayahku begini, begitu, direndahkannya, mencela keturunan, enggak boleh. Lagi pula kalau kau keturunan orang hebat, apa jaminannya? Sama kayak orang sekarang heboh dengan keturunan Nabi. Hah? Keturunan Nabi. Wah. Ini cucu cicit Nabi ini, si fulan, ada nasab silsilah keluarganya sampai ke Nabi. Wah, ini keturunan Nabi ini. Ini ustadz ini, dai ini. Nah, kalau di Indonesia digelar Habib. Ya kan? Nah, namamu siapa? Misalnya namamu Abdurrahman
Habib Abdurrahman. Wah, ada gelarnya Habib. Itu untuk keturunan Nabi katanya. Memangnya kenapa? Berarti kau maksudnya heboh kali dengan gelar Habibmu. Kau terjamin surga apa dengan keturunan Nabi? Oh, rupanya iya. Mungkin ada pikiran ke situ. Kenapa gitu? Nah, karena katanya di tubuh seseorang yang ada turun darah Nabi itu nggak tersentuh api neraka. Masya Allah. Pantas kok sibuk kali mau gelar Habib, ya kan? Nggak tersentuh api neraka. Dalilnya apa? Pernah sahabat meminum darah bekas bekam Nabi. Ketika ditanya, kok kau minum? Iya ya Rasul. Darahmu mulia, kata Rasul. Iya, yang minum darahku nggak akan tersentuh api neraka. Berarti kalau keturunan Nabi, anak cucu Nabi, yang ada garis darah sama Nabi, berarti sama, nggak tersentuh api neraka. Oh, kau ini lucu, ya kan? Ini sekarang ini. Nah, jadi itu nengok orang di bawah dia rendah, udah gitu, udah bawaannya, udah merasa tinggi nasabnya. Nengok orang di bawah dia, apalagi macam kita, orang Ajam, nggak keturunan Arab. Sepele kali dia. Dia orang Arab, keturunan Nabi pula tuh. Habib. Kita keturunan orang Indonesia ini. Ya. Ini keturunan orang Ajam ini. Gak ada istimewanya ini. Astagfirullah. Nah, ini salah. Ini perbuatan jahiliyah. Tidak boleh. Rasulullah saja pernah berkata dalam hadis sahih, dipanggil Rasul keluarganya. Kabilah-kabilah yang berhubungan dengan beliau sampai beliau panggil, ya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Fatimah anak Muhammad, kau selamatkan dirimu dari api neraka. Aku nggak bisa menjamin kau selamat dari api neraka. Itu kepada anak Nabi Fatimah yang paling Nabi sayangi. Nabi bilang, aku nggak bisa menjaminmu dari api neraka. Iya. Paham kalian? Nah, jadi nggak boleh berbangga dengan nasab, sebagaimana pula kita nggak boleh mencela nasab orang lain. Nggak boleh kita merendahkan nasab orang lain, mencela, ta'an, menjelekkan. Kau keturunan orang miskinnya, kau orang kiri, misalnya. Ya. Wong deso kau ini, aku orang bangsawan, darah biru, ya kan? Istilah orang itu. Darah biru itu keracunan, bilang. Dipatok ular, biru darah kau, bilang. Gaya kalau darah biru, bangsawan, kau darah apa kau? Darah budak kau. Nah, itu penghinaan, itu nggak boleh dalam Islam. Nah, at-ta'nu fil ansab itu termasuk tingkah jahiliyah yang sudah dihapuskan Islam. Taib. Jadi ini pelajaran tambahan kita 2 bab 165, 166. Itu bab 165 itu masalah mendamaikan itu sebenarnya kalau dilanjutkan yang satu garis pembahasannya itu 167 masalah menjauhi muslim, memutus hubungan. Tapi dipisah dulu dengan bab ini, bab mencela keturunan. Makanya hadisnya cuma satu, ringkas saja. Ya, adapun setelah itu nanti kita lanjutkan pelajaran yang semakna dengan mendamaikan orang yang berselisih.
Dan hukum, bolehkah kita memutus hubungan dengan seorang muslim? Berapa lama bolehnya dan apa akibatnya putus hubungan dengan saudara muslim? Nanti kita baca itu insyaallah. Naam, ilahuna wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.